Di suatu negara, Ratu Waktu melihat salju, sudah melihat bunga mawar yang merah. Dia segera berharap, anak siap lahirnya akan ada kulit putih seperti salju, bibirnya semerah mawar dan gigi seputih mutiara, rambut sehitam kayu eboni. Tak lama lagi, dia lahir sebagai perempuan, dan menamainya Putri Salju. Putri cantik sejak kecil, dan dicintai semua orang. Tapi waktu bahagia tidak lama, Ratu sudah mati karena sakit. Waktu Raja sedang sakit hati, satu tentara hitam datang. Mereka memulai perang, tapi mereka seperti terbuat dari tembaka. Baru sentuh segera pecah, jadi tentaranya cepat dikalahkan. Dalam tentara Raja melihat seorang wanita bernama Ravenna. Raja terpikat oleh kecantikannya. Tak lama lagi, Ravenna menjadi ratu baru. Tapi tidak siapa tahu dalam malam, Ravenna langsung membunuh Raja. Ternyata Ravenna adalah kepala tentara hitam itu. Dia membuka gerbang benteng. Benteng cepat diduduki tentara hitam. Putri Salju di penjara. Hanya sedikit orang lari diri. Setelah perang tertutup, Ravenna memproklamirkan diri sebagai ratu. Dalam hatinya, ingin mendapat kecantikan kekal, bisa mendapat kekuasaan terbatas. Jadi setiap hari dia rendam dalam susu untuk melestarikan kecantikannya. Setelah menggunakan susu, dia akan memberi orang miskin. Triknya sangat jahat. Orang-orang menjadi tunawisma. Di jalan banyak orang lapar. Dia ada sebuah cermin ajaib. Setiap hari dia tanya cermin. Satu pertanyaan diulang-ulangi. Cermin ajaib, siapakah yang paling cantik di dunia ini? Awalnya, jawaban cermin hanya sama, adalah kamu, ratuku. Tapi tiba-tiba suatu hari, sekarang ada seorang gadis dewasa. Kecantikan melewatimu. Jika ingin ada kecantikan kekal, harus makan jantungnya. Dan gadis itu pasti adalah Putri Salju. Si wanita ini membuka mulutnya. Setelah itu, inilah metode bisa menyimpan kecantikan kekal. Nyawa si gadis muda cantik akan menjadi magik, tak hanya untuk mempertahankan kecantikan, tapi juga menaikkan kekuatan. Ketika tahu jantung Putri Salju bisa membantu kecantikannya menjadi kekal, Ravenna menyuruh adiknya Greta membunuh Putri. Tidak terduga Greta setelah melihat Putri Salju, dia langsung berpikir gelap. Tapi dia tidak terduga, Putri Salju diam menyembunyikan senjata. Setelah itu, Putri Salju lari diri, tapi di luar banyak prajurit. Dalam waktu gawat dia sudah masuk saluran pembuangan. Meskipun bisa sementara bersembunyi, tapi jalan keluar saluran pembuangan adalah jurang yang mendalam. Tapi untuk bebas, dia masih memutuskan untuk lari ke bawah. Setelah ke tepi, di luar tepat waktu ada seekor kuda putih. Dia segera berkuda, tapi prajurit waktu itu juga datang. Tiba-tiba, si kuda terjatuh pada rawa. Dia hanya bisa meninggalkan kuda dan berjalan kaki. Prajurit melihat mayat, segera kembali. Ternyata inilah hutan gelap dalam legendaris. Di mana-mana ada monster. Orang masuk sini tidak bisa kembali. Putri Salju diancam sampai pingsan oleh monster. Prajurit kembali menambah orang bantu. Setelah tahu ini Ravenna segera marah. Dia masuk hutan itu, kita tidak bisa melakukan apa. Karena setelah Putri Salju masuk hutan itu, magik hitam Ravenna juga tidak berlaku. Jadi mereka mencarikan banyak orang yang jelas tentang hutan itu. Greta mencarikan pemburu Erik. Dulunya dia pernah berburu di hutan itu. Erik awalnya tidak ingin pergi, tapi Ravenna menyuruhnya. Dia bisa membangkitkan mantan istrinya. Nyawa tukar nyawa. Setelah diancam, Erik segera membawa tim Greta masuk hutan. Pasti berpengalaman berbeda-beda. Erik cepat menemukan Putri Salju. Tapi dia menyuruh Erik, tujuan ratu adalah membunuhnya. Erik tiba-tiba menemukan hal aneh. Dia menyalakan Greta. Setelah itu mengantar Putri Salju lari diri. Tapi hutan hitam di mana-mana berbahaya. Mereka mengejutkan monster, mengira Erik siap mati. Dalam waktu gawat, Putri Salju bergema, menakut-nakuti si monster. Setelah itu keduanya saling menghadapi. Si monster itu malu dan pergi. Berpikir sudah keluar bahaya. Hasilnya waktu beristirahat, masalah terus terjadi. Mereka diserang oleh tim orang kerdil, mengira akan dimatikan. Tak terduga orang kerdil terpikat oleh kecantikan Putri Salju. Jadi tim orang kerdil membebaskan keduanya. Tapi pada waktu itu, Greta membawa prajurit ke sana. Orang kerdil mengajak Putri Salju dan Erik ke tanah ajaib mereka. Dalamnya tidak hanya ada fauna aneh, tetapi juga ada jin-jin lain. Mereka masih aman, hidup lewati malam pertama. Pada hari berikutnya, ketika Putri Salju bangun, dia melihat 2 ekor burung. Di badan si burung masih ada jin. Dengan ajakan jin itu, dia ketemu dengan orang penjaga hutan. Sampai itu, mereka baru menemukan, ternyata Putri Salju ada kemampuan mengobati sendiri. Dia akan menghidupi negara ini, hanya perlu berdekatnya. Semua sakit akan lenyap, tapi semuanya belum menikmati momen yang berdamai. Masalah sudah terjadi. Greta mengejar ke sini. Meskipun timnya sangat ramai, tapi juga tidak bisa mengalahkan si pria Erik. Dengan banyak pengalaman, hanya beberapa tinju Greta sudah dikalahkan. Dia juga si pertama ketemu dengan Raja Neraka. Ravenna sedang di kastil jauh, mungkin bisa merasa kekuatannya perlahan lenyap. Dia memutuskan berbuat
kerabat si gadis ini, sudah dibunuh oleh Ravenna. Untuk balas dendam, Putri Salju menemui bawahan ayahnya, tapi dia tidak tahu bahwa Ravenna juga sedang berencana. Dia menjelma menjadi pacar Putri Pangeran William dan memberikannya apel. Putri Salju diracuni. Ravenna juga kembali bentuknya menjadi bentuk pertamanya. Dia sekarang sudah menjadi seorang wanita tua. Dia tidak bisa menunggu untuk mendapat jantungnya. Dia sedang siap berlaku. Tim Erik sedang datang. Ravenna tahu tidak bisa menang, jadi sudah menjadi gagak dan terbang. Tapi kali ini dia terluka parah. Untuk mengembalikan kekuatan, dia terus menghisap nyawa banyak bawahannya. Di sini, Putri Salju diracuni parah. Dia tertutup mata. Pangeran William sakit hati. Dia menciumnya kali terakhir, tapi plot dalam dongeng tidak muncul. Putri Salju masih pingsan. Pangeran William mengantarnya kembali barak. Tempat ini semua rakyat mendukungnya. Ketika Erik baru menangis maupun ciumnya, tidak bisa terduga, Putri Salju tiba-tiba terbangun. Hal ini mengejutkan semuanya. Dan mereka semakin percaya, dia akan memimpin mereka, mengalahkan Ravenna. Setelah menyiapkan, dia mengantar prajurit menyerang kastil. Tapi kastil tiga sisi berbatasan dengan laut. Bagaimana masuk menjadi soalnya. Putri Salju ingat waktu dahulu, waktu lari diri menemukan jalan pintas. Orang kerdil menjadi petunjuk jalan, karena masalah ketinggian. Jadi mereka sudah melewati pengamatan, dan membuka pintu. Putri Salju memimpin prajurit masuk kastil. Putri Salju sekarang, sebagai wanita pejuang balas dendam, dia berjuang dengan berani, dan langsung ke depan Ravenna. Wanita ini sudah bangkit 20 kali. Tidak bisa meniadakan dia sangat kuat. Tapi Putri Salju dengan hati kebencian lebih kuat. Pada waktu Ravenna tidak fokus, dia sudah menusuk. 1 detik dulu masih kuat. Sekarang Ravenna sudah menjadi sangat lemah. Kecantikan yang dia masih bangga cepat menua. Pada akhir cerita, negara mulai bangkit. Putri Salju mendapat kedudukan. Film juga ditutupi pada adegan Putri Salju dan Erik saling melihat. Nama film ini berjudul Putri Salju dan Pemburu. Tidak sama dengan cerita dongeng yang pernah kita tahu. Orang membangunkan putri bukan pangeran. Tapi itulah si pemburu. Film ini masih ada bagian selanjutnya. Adalah Pemburu, Perjuangan Musim Dingin. Ingatlah menonton film itu ya. Ceritanya sampai sini saja.